Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 162. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku atau kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Kembali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kaumnya sebagai pengikraran diri dan pemantapan dakwah beliau terkait dengan pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentu ini adalah perintah kepada kita semua, supaya kita mengatakan kepada siapapun yang menyekutukan Allah, kepada orang-orang yang tidak faham dengan tauhid, dengan lafal yang Allah langsung tuntunkan melalui ayat ini. Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya solatku, solat apapun, baik solat wajib ataupun solat sunnah, semua ibadah yang terkait dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan cara khusus yang diajarkan Rasulullah yang bernama solat ini. Inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku yang lain. Karena di dalam agama ini ibadah bukan hanya solat, tapi banyak ibadah-ibadah lain yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Nusuk juga ada yang memaknai dengan kurban, ya. Sehingga ketika nusuki ini diterjemahkan sebagai kurban, maka terjemahnya adalah dan kurbanku. Kurban yang dimaksud tentu adalah penyembelihan hewan yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ibadah kurban, hadiyu ketika berhaji, atau juga penyembelihan hewan kurban-kurban yang diniatkan karena Allah. Ini namanya juga nusuk. Wa mahyaya, dan hidupku, artinya seluruh kehidupan kita, ya. Saat kita berada di dunia ini disebut sebagai mahyai. Ya, sejak kita lahir di dunia
sampai nanti satu waktu Allah panggil kita meninggalkan dunia yang fana ini, maka ini disebut sebagai wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, adalah kehidupan setelah dunia ini, alam barzakh, alam kebangkitan, kemudian padang mahsyar, ya, sirat, seseorang berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua kehidupan setelah kita berada di dunia ini, maka masuk dalam kalimat mahyaya, ya. Mamati, dan masuk dalam kalimat mamati, dan kematianku. Ada juga maknanya yang lain, wa mamati adalah segala amal yang terus mengalir setelah kematian, seperti wakaf, ilmu yang manfaat, dan doa anak-anak yang soleh, ya, yang terus mengalir setelah kematian kita, pahalanya. Ada juga yang memaknai demikian, ya, artinya apa? Terjemahannya, maka seluruh amal solehku yang saat aku masih ada di dunia ini, dan amal solehku yang mengalir pahalanya setelah kematianku dari dunia ini, lillahi, itu diniatkan hanya untuk Allah semata. Itu maknanya. Atau dimaknai secara makna zahir dari ayat ini, wa mahyaya wa mamati, artinya kehidupanku di dunia ini dan juga kehidupanku setelah dunia ini, lillahi, kupasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya tentu makna yang benar, dan semuanya melalui tafsir para ulama. Maka ikhwah rahimakumullah, ini hendaknya menjadi salah satu semangat kita dalam beribadah, dalam mengarungi kehidupan kita ini, bahwa semua yang terjadi pada diri kita, bahkan ibadah kita, mulai dari sholat kita, ibadah-ibadah yang lain yang diajarkan Rasulullah SAW, itu kita pasrahkan totalitas hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Kita pasrahkan kepada Allah. Ini adalah bentuk dari keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, dan tidaklah manusia itu diperintahkan untuk beribadah Allah kecuali apa? Untuk betul-betul mengikhlaskan seluruh ibadahnya untuk Allah. Dan itulah agama yang lurus. Agama yang lurus yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ajaran agama yang hanya menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang kita berdoa kepadanya, beribadah kepadanya, meminta, berkurban, menjalankan sholat kita, dan sebagainya. Rabbil alamin, yaitu Allah sebagai penguasa alam semesta ini, pemilik, pencipta, pengatur seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk apapun
yang menguasai alam semesta ini setara atau lebih daripada penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah seseorang itu mengaku dia memiliki sebidang tanah, sebidang rumah, atau mungkin sebuah negara, sebuah istana, sebuah kerajaan. Tapi semua kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh manusia itu di bawah kekuasaannya Allah. Ada orang mungkin dia mengaku menguasai dunia dengan ekonominya, dengan politiknya, dengan militernya. Tapi sungguh kekuasaan dia itu di bawah kekuasaannya Allah. Allah adalah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta semua. Bukan hanya dunia ini, bukan hanya sebuah negara, bukan hanya sebuah kabupaten, tapi alam semesta semua. Alam semesta ini berarti segala hal selain Allah, itu alam semesta. Ya, segala hal selain Allah itu adalah alam semesta. Ada langit, ada bumi, ada semua yang ada di dalamnya. Itu pemiliknya adalah Allah. Enggak ada di sana misalnya malaikat menguasai langit ke-1 misalnya, atau ada jin menguasai planet ini dan itu. Andaikan mereka diberikan amanah oleh Allah menguasai satu benda dari sekian banyak alam semesta ini, maka semua adalah di bawah kekuasaannya Allah dan ada akhirnya. Sementara Allah menguasai alam semesta ini untuk selama-lamanya. Tidak ada batas. Makanya jangan kurang ajar terhadap Allah. Jangankan alam semesta ini, diri kita ini yang kecil ini, yang sangat lemah ini pun miliknya Allah. Dan Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Di bumi miliknya, di udara miliknya, di bawah pohon-pohon miliknya. Semua ini miliknya Allah. Ketika seorang manusia menyekutukan Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia kurang ajar terhadap Allah. Atau malah sebaliknya, dia mendurhakai Allah dengan bermaksiat, menggunakan tangan yang Allah berikan kepada dia untuk bermaksiat. Tangan itu miliknya Allah, tangan kita. Menggunakan mata kita yang Allah berikan untuk berdurhaka kepadanya. Wal'iyadu billah. Maka ikhwah, berhati-hatilah, jangan pernah kita menyepelekan suatu kemaksiatan meskipun itu kecil, karena kita sedang berhadapan dengan Allahu Rabbul Alamin. Baca kalimat Rabbul Alamin itu dengan betul-betul dihayati bahwa Allah adalah pemilik alam semesta yang luas ini. Tidak pantas saya mendurhakainya, tidak pantas saya meninggalkannya, tidak pantaslah saya suudzon kepadanya. Dia maha baik, dia maha rahmat, dia maha sempurna, dia maha mengawasi, dia maha mendengar. Jadi kalau membaca kalimat Rabbul Alamin, yang tergambar adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita akan merasakan apa? Merasakan begitu kecilnya dan begitu bergantungnya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari Rabbul Alamin. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu betul-betul rasakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa merasakan hawa sejuknya pagi hari ini, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya kita tadi pagi kita berjalan menuju ke masjid ini membaca Al-Quran. Kita bisa merasakan melihat tulisan-tulisan mulia, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikirimkan oleh malaikat Jibril dan seterusnya. Saya sebenarnya pada pagi kayak gini tuh melihat tulisan Arab sudah
sedikit kabur-kabur ya di usia saya. Antum masih begitu jelas, harus selalu disyukuri ya untuk terus membaca Al-Quran. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Allah dalam mengatur alam semesta ini tidak perlu sekutu. Sekutu itu adalah segala sesuatu yang setara, partner kalau bahasa kerennya zaman sekarang. Allah nggak perlu partner, Allah nggak perlu teman, Allah nggak perlu pasangan untuk mengatur semua alam semesta ini. La syarikalah. Lah kan Allah punya malaikat. Ya, malaikat adalah makhluknya Allah yang jauh di bawahnya Allah. Secara kekuasaan, secara kemampuan, segalanya. Dia hanya makhluk-makhluknya Allah seperti kita. Gitu ya. Jadi Allah itu la syarikalah. Tidak butuh sekutu. Dia maha besar dengan sendirinya, maha mulia dengan sendirinya, maha berdiri dengan sendirinya, maha tinggi dengan sendirinya, maha ada dengan sendirinya, tanpa bantuan dari makhluk apapun. Dia mulia dengan sendirinya, meskipun misalnya seluruh makhluk membenci dia, meskipun seluruh makhluk tidak ada yang beribadah kepadanya, dia mulia dengan sendirinya. Dan sedikit pun ibadah makhluk tidak menambah kemuliaannya Allah. Allah itu mulia dengan sendirinya. Andaikan Allah tidak memiliki malaikat Jibril, tidak memiliki Nabi Muhammad, bahkan tidak memiliki manusia-manusia ini, Allah itu mampu sendiri mengatur alam semesta ini dan memuliakan Dianya sendiri. Ini yang harus senantiasa kita gambarkan saat kita membaca la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Dan ini adalah sebuah nikmat kita ini mendapatkan hidayah agama ini. Coba kita lihat dari ajaran agama-agama Nasrani, ajaran agama-agama lain. Mereka meyakini Tuhan-Tuhan mereka itu banyak sekutu. Ada dewa ini, ada dewa itu, ada Tuhan punya anak, ada Tuhan punya istri, ada Tuhan punya putri-putri. Jadi orang-orang jahiliyah meyakini bahwa malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Ada beberapa agama itu yang meyakini ada dewa hujan, dewa angin, dewa laut sebagai sekutu dari Tuhan-Tuhan mereka. Betapa lemahnya Tuhan-Tuhan mereka. Ya, betapa lemahnya Tuhan-Tuhan mereka. Sehingga memerlukan bantuan dari banyak sekutu-sekutunya. Sementara Allah tidak selemah itu. Allah itu maha kuat dengan sendirinya. Mengatur semua yang ada dengan tangannya, dengan kekuasaannya. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan. Diperintahkan apa? Diperintahkan untuk bertauhid, mengesahkan seluruh ibadah, seluruh salat, seluruh doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diperintahkan Allah supaya mengatakan kepada umatnya, kepada kita semua, bahwa beliau ada di dunia ini karena diperintahkan Allah untuk mengajarkan tauhid, untuk mengajarkan akidah yang lurus, bahwa tidak boleh menyekutukan Allah dengan berhala-berhala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka membuat berhala namanya Lata, Uzza, Hubal, dan berhala-berhala yang lain yang mereka anggap bahwa berhala itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi orang-orang jahiliyah itu juga menyembah Allah. Tapi mereka dalam menyembah Allah itu membuat sebuah perantara, benda yang mereka anggap itu sebagai sekutunya Allah. Sehingga ibadah mereka kepada Allah itu makin khusyuk. Dan ini adalah perbuatan yang dilarang dalam agama ini.
Ya, tidak boleh seseorang itu membuat sebuah benda tertentu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Allah itu maha dekat, kenapa harus mencari perantara dengan Allah? Ada orang yang dia meyakini kerisnya bisa mendekatkan doanya dia kepada Allah. Ada orang yang meyakini kuburan wali bisa menjadikan doanya makin terkabul oleh Allah. Ada orang yang meyakini bahwa surbannya kiai atau bekas makannya, minumnya kiai bisa menjadikan dia barokah. Ini semua ya arahnya menjurus kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah seperti ini. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Tentu yang dimaksud adalah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang pertama kali mendapatkan petunjuk untuk bertauhid, untuk menjadi seorang muslim, menyerahkan semua yang ada pada diri dan sama perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan dan dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum beliau. Maka ikhwah rahimakumullah, ini ayat yang sangat indah yang hendaknya senantiasa kita baca di dalam doa iftitah kita juga ya. Demikian juga di luar salat, yaitu kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.